Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat." Sesungguhnya, dialah yang dimaksudkan para nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi ketika melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes kepada mereka, "Hai, kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa leluhur kami.' Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi dia yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak membawa kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, teman-teman UBK tercinta, pada pagi hari ini bahagia sekali saya bisa hadir di sini, bisa memimpin perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Saya Romo Kosmas Christian atau biasa dipanggil dengan Romo Oot. Mungkin ada yang berkata, mungkin ada yang berpikir, wah misalnya UBK, umat berkebutuhan khusus, terus romonya pakai aksesoris krek. Tidak, karena saya sama seperti teman-teman di sini. Saya juga umat berkebutuhan khusus. Saya seorang difabel, kaki kiri saya lumpuh, dan keuskupan memberikan kesempatan untuk saya menjadi imam. Bapak Ibu terkasih, pada saat ini masa Advent adalah masa penantian kita terhadap kehadiran Allah, terhadap kehadiran Sang Juru Selamat yang akan menyelamatkan kita. Kalau dibayangkan ini Bapak Ibu yang ada di sini, mungkin pagi hari ini bisa membayangkan lagi seperti apa dulu penantian ketika anaknya masih dalam kandungan. Mungkin ada rasa bahagia, pengharapan yang besar sekali. Mungkin ada yang tiba-tiba kalau yang mengatakan kalau anaknya cewek terus kemudian ibunya akan selalu berdandan. Gak tahu kalau anaknya cowok apakah bapaknya kemudian akan menjadi ganteng, saya juga tidak tahu.
Tetapi sudah ada video yang sudah disiapkan oleh teman-teman yang mempersiapkan misa pagi hari ini. Bagaimana perasaan, bagaimana rasa, apa yang terjadi dari orang tua teman-teman kita UBK ini ketika mengandung anak-anak yang istimewa ini. Kita saksikan bersama-sama video berikut ini. Seorang difabel tentu bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi satu hal yang bisa kita contoh dari keluarga-keluarga tadi adalah dukungan dari lingkungan. Itu menjadi sesuatu yang penting untuk kami, untuk teman-teman UBK, untuk teman-teman difabel. Dukungan tidak hanya dari keluarga, tapi dukungan dari masyarakat, dari lingkungan, dari seluruh umat gereja. Kita tahu bahwa difabel tentu memiliki anugerah-anugerah lebih. Oleh karena itu butuh yang namanya pendampingan, butuh yang namanya support di belakangnya. Supaya apa? Supaya kami, supaya teman-teman difabel, supaya kami UBK ini merasa bahwa kami ada, bahwa kami di tengah-tengah Anda semuanya, bahwa hidup kami juga menjadi bagian dari hidup Anda semuanya. Kalau saya mengatakan bahwa difabel itu anugerah, tetapi difabel keren itu pilihan. Untuk teman-teman difabel, kita harus mengatakan bahwa difabel atau UBK kebutuhan khusus kita ini sekali lagi adalah anugerah dari Allah. Tetapi apakah kita akan menjadi seorang difabel yang keren, seorang difabel yang mampu menjalani hidup dengan kuat? Itu adalah pilihan pribadi kita yang didukung oleh keluarga dan juga lingkungan. Kalau hari ini Santo Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Maka pertobatan yang bisa kita lakukan sebagai seorang difabel, sebagai umat berkebutuhan khusus, sebagai keluarga yang memiliki umat berkebutuhan khusus adalah kita bertobat untuk melepaskan semua keraguan. Kita lepaskan semua kekhawatiran. Kita lepaskan semua ketakutan. Nanti uripe anakku peh piye? Nanti hidupku akan seperti apa? Tuhan sudah memberikan rahmat ini. Tentu Tuhan akan membiarkan kita untuk mampu menjalaninya dengan caranya. Kadang kita sebagai keluarga yang memiliki umat UBK bertabrakan dengan keinginan jasmani kita. Kok ini tidak seperti yang itu? Seharusnya ini bisa ini. Itu sesuai keinginan kita. Tetapi pertobatan kita di masa Prapaskah ini, kita biarkan Allah yang bekerja dalam diri kita, kita satukan pemikiran kita dengan pemikiran Allah, sehingga apapun yang terjadi pada saatnya nanti, itu adalah kehendak Allah bagi kita. Kita lepaskan kekhawatiran, kita lepaskan ketakutan, kita lepaskan sebuah bayangan masa depan yang gelap, karena itu adalah urusannya Allah yang akan membantu kita. Tugas kita menjalani hidup ini sebaik-baiknya dan mensyukurinya. Lalu pertobatan untuk teman-teman atau umat yang lain yang tidak memiliki keluarga UBK atau bukan UBK seperti apa? Pertobatan kita seperti yang tadi sudah ditayangkan. Menerima kami, menerima teman-teman UGK ini dengan biasa saja. Sapalah ketika bertemu. Tersenyumlah selagi panjenengan bisa tersenyum. Karena apa? Kita tidak membutuhkan belas kasihan, tetapi teman-teman UBK, keluarga UBK membutuhkan umat semuanya menerima dengan tangan terbuka dan menerima bahwa sekali lagi kami adalah bagian dari gereja. Semoga di masa Advent ini, di masa pertobatan ini,
kita semakin mampu untuk menerima diri kita apa adanya dan juga menerima orang-orang yang ada di sekitar kita juga dengan apapun keadaannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,